Bab 4221 banding 4220 peringkat alam semesta 9 asal. Wang Xian dan yang lainnya berbicara sangat lama, termasuk keselamatan seluruh alam semesta 9 asal. Faktanya, selama periode waktu berikutnya, murid kuat dari berbagai ras puncak pergi ke tempat lain di alam semesta dan mulai menerima planet kehidupan lain. Ada banyak sekali planet di alam semesta 9 asal. Setelah datangnya malapetaka, berbagai ras puncak dan praktisi kuat manifestasi asal mula surga tidak dapat mengurus semua makhluk hidup di alam semesta 9 asal. Masih ada minggu-minggu yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitar alam semesta 9 asal. Banyak planet yang sangat lemah. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan semua planet menjadi satu. Ini merupakan masalah yang tidak realistis. Selain itu, ada hal lain. Jika mereka mengumpulkan semua makhluk hidup di alam semesta 9 asal dan menghadapi musuh yang kuat, mereka akan hancur total. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengumpulkan semua planet menjadi satu. Namun, kecerdasan buatan alam semesta dapat mencakup seluruh alam semesta yang 9 asal-usulnya. Sebagai harta karun tertinggi ciptaan Yuan Surgawi yang dikenal di alam semesta 9 asal, kecerdasan buatan alam semesta jauh lebih istimewa daripada pohon leluhur. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, hanya bantuan khusus semacam ini. Saya adalah orang suci Hetian. Hari ini, dengan yang tertinggi dari 9 asal alam semesta. Harta karun, kecerdasan buatan alam semesta mencakup alam semesta 9 asal. Semua bentuk kehidupan cerdas dapat memasuki kecerdasan buatan alam semesta mulai saat ini dan seterusnya. Petik 2. Saya akan mengumumkan bahwa kiamat akan datang. Makhluk suci dari silsilah orang suci Hetian, Kaisar Iblis Bayangan yang telah jatuh, Raja Naga dari Istana Naga, Permaisuri Elf, 12 penyihir leluhur, Patriark Xuanwu, leluhur ras kegelapan, Kaisar para malaikat, leluhur dari keluarga kerajaan, Ratu Air terapung dari bangsa surgawi, tahta Dewa Istana Naga, dan takdir Yuan Surgawi lainnya memperingatkan semua makhluk di alam semesta 9 asal. Petik 2. Kiamat akan tiba dalam 100 juta tahun. Selama kiamat, semua makhluk di alam semesta 9 asal dilarang untuk saling membunuh. Jika ada makhluk dari alam semesta lain yang masuk ke alam semesta 9 asal, segera laporkan ke kecerdasan buatan alam semesta. Saya, prajurit penjaga alam semesta 9 asal, akan membunuh musuh manapun yang masuk ke alam semesta saya. Kami, alam semesta 9 asal, tidak takut pada musuh yang kuat. Petik 2. Mereka yang menyinggung alam semesta 9 asal kita akan dibunuh meskipun mereka jauh. Pada hari ini, di setiap sudut seluruh alam semesta 9 asal, semua planet hidup, dan semua makhluk hidup, sebuah suara penuh keagungan muncul di benak mereka. Pada saat ini, semua makhluk hidup membuka mata dan melebarkan mata. Makhluk hidup di benua terpencil yang membuka surga baik-baik saja. Makhluk hidup di pinggiran alam semesta 9 asal di benua terpencil yang membuka surga terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Apa kiamat itu? Siapakah Unity Sein? Kaisar Iblis Bayangan jatuh, Raja Naga dari Istana Naga, dan yang lainnya. Apa sajakah pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga? Namun, mereka segera menemukan bahwa pikiran mereka dapat terhubung ke ruang ilusi. Ruang ini berisi segala macam informasi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta 9 asal mengalir ke dalam alam semesta. Ketika mereka melihat segala macam informasi, mereka agak linglung. Hal ini terutama terjadi pada peradaban lemah yang belum berkembang. Semua makhluk di planet ini bingung atau bingung. Setelah beberapa bulan, makhluk di planet besar akhirnya menerima kenyataan ini. Selain itu, pengetahuan tentang planet-planet yang tidak dapat terhubung dengan di alam semesta pun semakin luas. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Karena teknik budidaya di alam semesta adalah harta sejati bagi makhluk hidup yang lemah untuk menjadi dewa. Itu semua adalah harta karun sejati yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Sekarang, ada banyak harta karun di alam semesta Ini adalah peluang yang menakutkan bagi planet-planet lemah. Masuknya makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga menyebabkan AI di seluruh alam semesta menjadi hidup. Lalu, sekitar setahun kemudian, banyak masalah tiba-tiba muncul di alam semesta. Beberapa di antaranya sangat panas. Ini adalah masalah-masalah planet kehidupan di luar alam semesta 9 asal. Satu pertanyaannya adalah,
orang suci Hetian dan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, Raja Naga dari Istana Naga, Permaisuri Elf, 12 penyihir leluhur, Patriark Xuanwu, Patriark Bawah, Kaisar Malaikat, Patriark Kerajaan, Ratu Air Terapung dari Negeri Surgawi, Tahta Sapi Surgawi dari Istana Naga, dan sebagainya. Siapakah yang paling kuat? Salah satu pertanyaannya adalah, faksi manakah yang paling kuat di alam semesta 9 asal? Kedua pertanyaan ini adalah yang paling populer. Murid dari ras terkuat di alam semesta 9 asal juga mulai berdiskusi dan memberi peringkat. Tentu saja, mereka tidak berani berbicara tentang pembangkit tenaga listrik tingkat takdir. Mereka hanya membuat ranking sederhana. Salah satu peringkat liar mendapat persetujuan banyak orang. Peringkat tingkat takdir Heavenly Yuan. Pertama, Raja Iblis Bayangan dari ras Iblis. Kedua, Tuan Raja Naga dari Istana Naga. Ketiga, Tuan Permaisuri Peri, Tuan Patriark Xuanwu, Tuan 12 penyihir leluhur, dan Tuan leluhur ras bawah diberi peringkat berdampingan, detailnya tidak diketahui. Keempat, pembangkit tenaga listrik takdir surgawi lainnya memiliki peringkat yang tidak diketahui. Dengan hanya 4 peringkat, peringkat ini masih diakui dengan sangat baik. Karena menurut informasi dari pembangkit tenaga listrik di balapan puncak, mereka hanya tahu sebanyak ini. Satu-satunya hal yang kontroversial adalah apakah Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Namun, pada akhirnya, banyak murid ahli yang masih percaya bahwa Kaisar Iblis Bayangan Jatuh adalah yang terkuat dan memiliki fondasi terdalam. Tentu saja, Raja Naga dari Istana Naga tidak diragukan lagi adalah yang terkuat kedua. Ini karena semua murid ahli dari ras puncak telah melihat bahwa Raja Naga dari Istana Naga langsung membunuh ahli alam ciptaan surga yang baru saja menerobos. Dia telah membunuh raksasa kekacauan. Dan dalam peringkat kekuatan di alam semesta 9 asal, tempat pertama adalah Istana Naga. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tempat kedua adalah ras Iblis. Tempat ketiga diberikan kepada ras penyihir. Tempat keempat diberikan kepada ras kegelapan. Tempat kelima adalah lomba elf. Tempat keenam adalah perlombaan kura-kura hitam. Tempat ketujuh adalah ras malaikat. Tempat kedelapan adalah ras orang suci. Klan kerajaan ke-9. Negara celestial ke-10. Klan kerangka ke-11. Klan harimau surgawi ke-12. Banyak murid yang kuat setuju dengan peringkat ini. Mengapa kekuatan Raja Naga Istana Naga bukan yang nomor 1, tetapi kekuatan Istana Naga yang nomor 1? Makhluk di luar alam semesta 19 asal bertanya dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, seorang ahli dari negara celestial menjawab pertanyaan ini. Karena di Istana Naga, selain Raja Naga, juga ada Tuan Lin Niu. Selain itu, Ratu Terapung Kerajaan Abadi kita membuat terobosan dengan bantuan Raja Naga. Di masa depan, kerajaan abadi kita akan berada di pihak yang sama dengan Raja Naga. Kemanapun Raja Naga menunjuk, kerajaan abadi akan mengikuti. Petik 2. Balasan dari pembangkit tenaga listrik dari kerajaan abadi mengejutkan makhluk hidup di luar alam semesta 9 asal. Namun, ada balasan lain selain ini, yang mengejutkan mereka. Di luar alam semesta 9 asal, Raja Naga pernah membesarkan seorang anak angkat. Putra angkat Raja Naga ini diberkati dengan kekayaan besar dan kekuatannya sebanding dengan dewa peringkat ketiga di alam semesta 9 asal kita. Petik 2. Kedua peringkat tersebut dan beberapa informasi membuat nama Raja Naga dari Istana Naga bergema di setiap sudut alam semesta 9 asal. Belakangan, ketika semua makhluk hidup melihat cerita dan legenda tentang kehidupan Raja Naga di alam semesta mereka semakin tercengang. Bab 4222 banding 4221 membelah langit dan bumi. Pergi. Kebangkitan Tuan Raja Naga begitu cepat. Sangat menakutkan. Petik 2. Kenaikan yang menakjubkan ini sungguh sulit dipercaya. Perbuatan Tuan Raja Naga terlalu luar biasa. Dia mengandalkan ketekunan yang besar, kebijaksanaan yang besar, dan kekuatan yang besar untuk melakukannya. Membunuhnya dalam perjalanan ke sini. Dia terlalu kuat. Aku tidak menyangka klan Phoenix yang sangat kuat di alam semesta 9 asal kita akan dengan mudah dihancurkan oleh Raja Naga. Raja Naga dan yang lainnya terlalu kuat, kan? Klan Phoenix, yang sebanding dengan ras puncak lainnya, dimusnahkan oleh Raja Naga. Mereka tidak terkalahkan. Petik 2. Raja Naga telah membunuh dalam perjalanannya ke sini.
Dia tidak terkalahkan sepanjang waktu. Petik 2. Tak terkalahkan. Tapi sekali lagi, kebangkitan dan pertumbuhan Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya semua karena kekuatan lain yang mendambakan Istana Naga. Merekalah yang ingin berurusan dengan Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya. Petik 2. Istana Naga bertahan berkali-kali dan membalas dendam setelah mereka menjadi lebih kuat. Inilah kebangkitan pembangkit tenaga listrik sejati, kebangkitan kekuatan yang benar-benar dahsyat. Petik 2. Di alam semesta sangat hidup. Ketika semua murid luar dari alam semesta 9 asal melihat apa yang terjadi pada Raja Naga, mereka semua menjadi bersemangat. Mereka mulai berdiskusi. Hal ini juga membuat reputasi Raja Naga Istana Naga bergema di seluruh penjuru alam semesta Al. Reputasi Raja Naga dari Istana Naga bahkan melampaui pencipta asal surga lainnya. Secara alami, Wang Xian tahu tentang masalah Al di alam semesta. Baru-baru ini, ketika dia bosan, dia akan memeriksa informasi tentang Al di alam semesta. Selama miliaran tahun ini, Wang Xian tidak mengalami banyak kemajuan. Sekarang, jika Wang Xian ingin melanjutkan terobosannya, dia akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Ketika bencana alam tiba, Wang Xian akan keluar untuk melihat sambil memastikan keamanan alam semesta 9 asal dan Istana Naga. Dia akan mencari peluang dan sumber daya untuk terobosannya. Begitu dia membuat terobosan lain, dia akan mampu menyamai tingkat Dao Agung ciptaan asal surga tanpa bantuan harta apapun. Pada saat itu, Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh mungkin bukan tandingannya. Namun, meskipun dia tidak mengalami kemajuan, dia telah memperoleh harta karun kuat lainnya. Saat ini, di atas pohon leluhur, ada bunga lain selain buah induknya. Ini adalah bunga yang setengah putih dan setengah hitam. Bunga itu tampak sangat aneh dan memancarkan energi khusus. Ini adalah kebangkitan lili, perpaduan kegelapan dan kebangkitan cahaya lili. Istana Naga memiliki bunga hitam dari pantai seberang. Dan bunga putih dari pantai seberang cahaya dimiliki oleh klan malaikat. Bunga dari pantai seberang cahaya dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara hidup dan mati. Bunga dari pantai seberang kegelapan melambangkan reinkarnasi dari pantai seberang. Yang satu dapat menghidupkan kembali orang dalam sekejap, dan yang lainnya dapat menghidupkan kembali beberapa detik yang lalu. Sekarang, bunga dari pantai seberang terang dan gelap telah menyatu dengan bantuan pohon leluhur. Itu menjadi bunga di pantai seberang. Tidak ada pemisahan antara terang dan gelap. Bunga pantai seberang memiliki kemampuan yang sama dengan bunga pantai seberang terang dan kegelapan. Selain itu, ia memiliki kemampuan tambahan yang kuat. Itu adalah pandangan ke depan. Itu bisa memprediksi seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan pihak lain. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Itu bisa memprediksi kekuatan serangan pihak lain. Ini adalah jaminan besar ketika menghadapi beberapa koin perak kuno. Selain itu, bisa mencegah serangan diam-diam. Hanya ada satu kebangkitan seperti itu, lili, dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah menggunakannya. Lili kebangkitan bercahaya adalah hadiah dari Kaisar para Malaikat untuk Istana Naga. Ini juga bisa dianggap sebagai permintaan maaf kepada Istana Naga. Kebangkitan lili ini juga sangat berharga di klan malaikat. Jumlahnya paling banyak selusin. Kekuatan Wang Xian tidak meningkat banyak. Namun, kekuatan seluruh Istana Naga telah meningkat pesat. Hal ini terutama terjadi ketika Istana Naga memiliki mayat para tokoh dikdaya di alam asal surga. Mayat para pembangkit tenaga listrik di alam asal surga ini terlalu berharga dan sulit didapat. Ras puncak lainnya harus membayar harga dan sumber daya yang besar untuk mendapatkan mayat-mayat ini dari Wang Xian. Dengan bantuan mayat-mayat ini, murid-murid dari pembangkit tenaga listrik di Istana Naga telah meningkat pesat selama miliaran tahun terakhir. Jumlah Peak Universe Masters telah mencapai 55. Ya, sudah mencapai lebih dari 50. Saat ini, jumlah ahli di tingkat Istana Naga bisa menduduki peringkat pertama di alam semesta 9 asal. Selain itu, dari lebih dari 8 juta murid Istana Naga, 1 juta telah mencapai ranah penguasa. Ada alasan mengapa ada begitu banyak murid di dunia penguasa. Itulah benih kemajuan yang diperoleh Wang Xian saat itu. Dengan melahap benih kemajuan, seorang master di puncak alam ksatria semesta dapat menerobos belenggu dan mencapai alam penguasa alam semesta. Benih kemajuan ini berakar dan bertunas di pohon leluhur. Kini, karena kematangan pohon leluhur,
satu benih kemajuan bisa lahir setiap 100.000 tahun. Satu benih per 100.000 tahun, 1.000 akan lahir setiap 100 juta tahun, dan lebih dari 10.000 akan lahir setiap miliar tahun. Ditambah lagi, mereka semua berkultivasi di pohon kekacauan, sehingga jumlah penguasa di Istana Naga telah mencapai 1 juta yang menakutkan. Tentu saja, jumlah penguasa di ras puncak lainnya telah meningkat 3 hingga 4 kali lipat dalam miliar tahun terakhir. Sudah mencapai 500.000 hingga 600.000. Dari segi murid, kekuatan Istana Naga masih sangat menakutkan. Bagaimanapun, Istana Naga memiliki pohon leluhur harta karun tertinggi ciptaan Yuan Surgawi, yang merupakan tambahan, dan teknologi dari klan Bak dan klan Naga Surgawi. Mereka telah memperoleh semua sumber daya klan Phoenix dan semua mayat klan Phoenix. 1,3 juta ahli bidang penguasa. Ini adalah jumlah pasti ahli Istana Naga. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Kedatangan kiamat semakin dekat. Suasana berbagai balapan puncak menjadi semakin khusyuk. Ketika kiamat tiba, mereka tidak lagi memiliki kedamaian seperti sekarang. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin harus pergi ke medan perang dan menghadapi musuh yang kuat. Beberapa dari mereka bersemangat dan sedikit khawatir. Kebanyakan dari mereka gigih dan memiliki aura yang tak terkalahkan. Mereka percaya bahwa mereka tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain. 100 juta tahun berlalu dengan sangat cepat. Hitung mundur menuju bencana alam dimulai secara bertahap. Masih ada 1 tahun sebelum bencana itu terjadi. Rekan-rekan Daois, silakan buat keputusan akhir Anda. Petik 2. Masih ada 1 tahun sebelum bencana itu terjadi. Sepotong berita sampai ke Wang Xian. Setelah melihat berita ini, dia tidak ragu-ragu dan segera terbang. Bencana alam akan segera dimulai. Masih ada beberapa hal yang perlu mereka ambil keputusan. Salam, Raja Naga. Petik 2. Ketika Wang Xian tiba, sudah ada banyak murid yang kuat di sana. Di antaranya adalah klan Kerangka dan klan Harimau Surgawi. Kali ini, semua praktisi kuat dari balapan puncak telah tiba. Meskipun klan Kerangka dan klan Harimau Surgawi tidak memiliki praktisi yang kuat di alam manifestasi asal surga, kekuatan mereka tidak lemah di alam semesta 9 asal. Terutama klan Kerangka. Ada banyak praktisi kuat di ranah dominator di klan mereka. Mereka sebanding dengan kekuatan lain yang memiliki praktisi kuat di alam manifestasi asal surga. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tatapannya tertuju pada Ling Honggu. Ling Honggu adalah seorang ahli dari klan Kerangka. Dia memiliki warisan yang kuat di tubuhnya. Saat ini, kekuatannya telah mencapai puncak alam semesta. Bab 4223 banding 4222 membelah langit dan bumi. Fakta bahwa Ling Honggu mampu mencapai level seperti itu secara alami ada hubungannya dengan Wang Xian. Meskipun Ling Honggu bukan Ratu Naga dari Istana Naga, hubungan mereka cukup dekat. Gadis-gadis di Istana Naga sudah mengakuinya. Bagaimanapun, Ling Honggu telah bertarung berdampingan dengan Istana Naga saat itu. Dia selamat dari krisis. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan Istana Naga dan Wang Xian. Namun, Ling Honggu tidak mau bergabung dengan Istana Naga. Ayah dan kakeknya sangat baik padanya. Dengan dukungan berbagai sumber daya Istana Naga yang kuat, dia telah menjadi master klan Kerangka terkemuka di puncak alam semesta. Selain itu, klan Kerangka juga mengetahui tentang hubungan antara Ling Honggu dan Wang Xian. Raja lain dari klan Kerangka sangat sopan kepada Ling Honggu dan bahkan menghormatinya. Bagaimanapun, Raja Naga dari Istana Naga saat ini terlalu kuat. Wang Xian menganggukkan kepalanya ke arah Ling Honggu. Ling Honggu juga tersenyum padanya. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Klan Kerangka, klan Harimau Surgawi, dan klan Sein semuanya memiliki pembangkit tenaga listrik di puncak alam tuan. Raja Naga ada di sini. Duduk. Ketika orang suci Hetian melihat Wang Xian, dia memberi isyarat dengan senyuman di wajahnya. Oke, Wang Xian duduk di samping. Segera, pembangkit tenaga listrik alam asal surga lainnya juga bergegas mendekat. Masih ada 1 tahun sebelum bencana dimulai. Mari kita berdiskusi terakhir. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh telah tiba. Dia mengamati semua tokoh dikdaya di sekitarnya dan bertanya, saat ini, berapa banyak orang yang telah menyentuh ambang alam asal surga? Tuan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, saya telah menyentuh ambang alam asal surga. Selama masih ada tempat, aku akan mampu menerobos. Petik 2.
Seorang tetua dari klan kerangka membungkuk dan berkata, "Bawahanmu, Tiger Roar Mountain, juga telah menyentuh ambang batas ahli alam penciptaan Yuan Surgawi." Petik 2. Seorang ahli dari klan Divine Tiger segera membungkuk. Silsilah suci saya memiliki murid tipe air yang telah menyentuh ambang pintu. Petik 2. Orang suci Hetian juga berbicara. Klan iblisku juga memiliki seorang murid. Kaisar Iblis Bayangan jatuh mengangguk, dia berkata, selama bencana terakhir, ras iblisku memiliki seorang murid yang mampu menerobos. Sayangnya, saya diawasi oleh Kekaisaran Void dan tidak dapat meninggalkan alam semesta 9 asal. Dia pergi untuk menerobos sendiri tetapi tidak pernah kembali. Kali ini, dengan adanya Raja Naga, ini adalah kesempatan bagi kita. Petik 2. Saat Kaisar Iblis Bayangan jatuh berbicara, dia memandang Wang Xian dengan senyuman langka di wajahnya. Kaisar Iblis Bayangan senior yang jatuh, Anda bertanggung jawab atas alam semesta 9 asal. Saya mengagumi Anda. Kekuatanku saat ini cukup untuk melawan Master Dao besar biasa. Petik 2. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh. Kaisar Iblis Bayangan jatuh sangat kuat. Secara logika, dia bisa membawa murid-muridnya yang kuat ke alam semesta lain untuk membuat terobosan. Dengan dia melindungi mereka, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Namun, karena alam semesta void, dia harus menjaga alam semesta 9 asal dan tidak bisa pergi jauh. Itulah sebabnya ras iblis tidak pernah menghasilkan pencipta surga kedua. Dapat dikatakan bahwa ras iblis telah mengorbankan diri mereka sendiri demi kedamaian seluruh alam semesta 9 asal. Wang Xian masih menghormati hal ini. Kali ini, saya akan mengambil alih alam semesta 9 asal. Kaisar Iblis Bayangan senior dapat memimpin para murid untuk menerobos dan melindungi barisan. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Biarkan saya menangani masalah pengambilan alih alam semesta 9 asal. Bagaimanapun, saya memiliki pengalaman dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kehampaan. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan menggelengkan kepalanya. Saya masih belum bisa meninggalkan alam semesta 9 asal. Raja Naga, kamu akan melindungi mereka. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan jatuh sedikit khawatir tentang Wang Xian. Lagi pula, jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan besar bagi alam semesta 9 asal. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Kaisar Iblis Bayangan jatuh dan Nihilitas Wang dari dinasti Void telah bertarung dalam waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak lebih akrab satu sama lain, sehingga dia lebih percaya diri. Tidak apa-apa juga. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Kehadiran Kaisar Iblis Bayangan jatuh bermanfaat bagi Wang Xian. Lagi pula, dengan cara ini, dia bisa bergerak dengan tenang. Jika kita dapat meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik pencipta asal surga di alam semesta 9 asal kita, saya menyarankan agar kita menyerang alam semesta void. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Xian saat dia berbicara. Pada tahap awal, baik kami maupun pihak lain harus menyelidiki kekuatan kedua belah pihak. Kami akan mempertimbangkan apakah akan menyerang setelah tahap awal berlalu. Petik 2. Mata Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh berkedip-kedip saat dia berbicara. Wang Xian mengangguk. Beberapa dari Anda yang bisa membuat terobosan, pergi dan mencari alam semesta yang bisa membuat terobosan. Carilah alam semesta yang memiliki kuota untuk atribut Anda. Setelah Anda menemukannya, hubungi Raja Naga. Raja Naga akan melindungimu. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan jatuh berbicara kepada para ahli dari klan kerangka klan Harimau Surgawi. Adapun pembangkit tenaga listrik dari sukunya dan suku Sein, dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Mereka akan membantu dalam pencarian. Inilah keuntungan memiliki pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga di suku mereka. Suku kerangka dan suku harimau surgawi hanya bisa mencari sendiri alam semesta yang cocok. Terlebih lagi, alam semesta ini tidak mungkin terlalu kuat. Wang Xian dan yang lainnya tidak dapat membantu dalam pencarian alam semesta. Bagaimanapun, hubungan mereka hanya sebatas itu. Selain itu, melindungi susunannya sudah merupakan hadiah yang luar biasa bagi para pembangkit tenaga harimau surgawi dari ras kerangka. Tidak sulit menemukan alam semesta yang bisa ditembus. Kesulitannya adalah bagaimana melakukan terobosan dan bagaimana keluar setelah terobosan. Ini adalah masalah besar. Bagi mereka, ini bahkan bisa digambarkan sebagai jalan keluar yang sempit.
Kemungkinan suksesnya hanya 1/10. Jika Wang Xian melindungi formasi, kemungkinan keberhasilan akan tercapai. Bagaimanapun, keberadaan di tingkat Dao besar masih sangat menakutkan. Itu adalah jaminan kuat bagi terobosan mereka. Terima kasih, Tuan Kaisar Iblis Bayangan. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih semuanya. Pembangkit tenaga listrik dari klan Kerangka dan klan Harimau Surgawi segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dengan Raja Naga melindungi formasi mereka, peluang mereka untuk menerobos akan mencapai 90%. Kecuali jika mereka terlalu beruntung. Kalau tidak, peluang mereka untuk menerobos akan sangat tinggi. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat. Inilah manfaat dari alam semesta yang kuat. Tidak perlu. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada tahap awal, kami akan fokus mengamati situasi alam semesta terdekat. Kami akan menyelidiki situasi Void Universe. Kita harus membuat beberapa pengaturan untuk ini. Kaisar Iblis Bayangan jatuh melanjutkan. Raja Naga sedang sibuk melindungi jalannya. Tinggalkan penyelidikan. Bagi saya, Void Universe. Kedua belas penyihir leluhur adalah yang pertama berbicara. Baiklah, penyelidikan terhadap Void Universe adalah yang paling berbahaya. Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Kata Kaisar Iblis Bayangan jatuh kepada mereka. Kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi saya. Wang Xian juga berbicara kepada 12 penyihir leluhur. Bab 4224/4223 membelah langit dan bumi. Turun. Wang Xian sedang berdiskusi dengan Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh dan yang lainnya. Selama tahap awal bencana alam, yaitu 100 hingga 200 juta tahun pertama, fokus utamanya adalah pencarian dan pencarian segala jenis informasi. Saat ini, alam semesta 9 asal tidak akan mengambil inisiatif untuk memulai pertempuran. Setelah mengamati dan membantu beberapa murid dari alam semesta 9 asal untuk mencapai terobosan, mereka akan melanjutkan tindakan selanjutnya. Mereka akan memutuskan apakah akan menyerang alam semesta yang kosong atau yang lainnya. Setelah semuanya dibahas, Wang Xian dan yang lainnya kembali ke balapan masing-masing. 1 tahun terlalu cepat bagi mereka. Berdengung. Pada hari ini, Wang Xian merasakan sesuatu dan terbang keluar istana. Murid Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya berada di sekitarnya. Sekelompok murid dari ras puncak juga merasakan sesuatu. Mereka terbang keluar istana tempat mereka bercocok tanam. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri di cabang pohon kekacauan dan melihat sekeliling. Bas bas bas. Bas bas bas. Pada saat ini, seluruh kekacauan tampak bergetar. Kekacauan yang dipenuhi dengan keheningan sepertinya masih bertahan. Kekuatan penghancur abu-abu yang kacau perlahan mulai menjadi lembut. Kekacauan bukan lagi tempat kematian yang tidak bisa ditinggali makhluk hidup lainnya. Sejumlah besar energi melonjak ke sekeliling. Emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, kegelapan, angin, guntur, luar angkasa, dan sebagainya. Kekuatan kekacauan sepertinya telah berubah menjadi seluruh energi. Di tempat ini, semua murid ahli dapat menyerap segala jenis energi. Semuanya bisa berkultivasi, berdengung. Pada saat ini, ada bola cahaya besar di kejauhan di depan pohon kekacauan. Bola cahaya itu memancarkan cahaya. Samar-samar orang bisa melihat planet dan meteorit di dalamnya, langit berbintang yang tak terbatas. Wang Xian berdiri di atas pohon kekacauan dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Pemandangan ini seperti penciptaan langit dan bumi. Sepertinya kekacauan telah dipisahkan, dan tempat di mana bola cahaya itu berada adalah alam semesta 9 asal. Bencana akan datang. Kita harus memperkuat diri kita sendiri dan melindungi 9 asal-usul alam semesta dan rumah kita. Petik 2. Semua murid kuat di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Unity Sein berdiri di atas dan berteriak keras. Perkuat diri kita dan lindungi alam semesta 9 asal. Petik 2. Perkuat diri Anda dan lindungi alam semesta 9 asal. Semua murid kuat dari ras puncak berteriak keras. Tim perlindungan alam semesta 9 asal, bersiaplah. Petik 2. Orang suci Hetian terus berteriak. Tim perlindungan pohon kekacauan, bersiaplah. Petik 2. Lin Niu berdiri di samping Wang Xian dan berteriak juga. Lin Niu saat ini sedang menjaga pohon kekacauan.
Demikian pula, Lin Niu hanya bisa mencapai Istana Naga dalam sekejap jika dia mau. Bencana alam telah dimulai. Seluruh alam semesta telah meletus dengan gumpalan cahaya yang sangat besar. Gumpalan cahaya ini membuat seluruh alam semesta menjadi sangat menarik perhatian dalam kekacauan. Itu bisa dilihat dari jauh. Petik 2. Wang Xian bergumam sambil melihat semua perubahan. Bencana alam telah dimulai. Energi bisa diserap dalam kekacauan. Saat ini, seluruh alam semesta seperti matahari bersinar. Mereka bisa terlihat jelas dalam kekacauan. Saya di sini untuk menjaga alam semesta 9 asal. Semuanya, tempat yang kalian tuju tidak boleh melebihi area yang dapat dirasakan oleh kerajaan surgawi kalian. Jika ada kecelakaan, semua orang harus segera kembali. Suara Kaisar Iblis Bayangan jatuh ditransmisikan ke telinga Wang Xian dan pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga lainnya. Alam semesta 9 asal memiliki titik yang sangat kuat. Itu adalah sistem budidaya alam semesta 9 asal, kerajaan surgawi. Pembangkit tenaga listrik di alam semesta 9 asal dapat kembali ke kerajaan surgawi mereka dalam sekejap. Tentu saja, ada batasnya. Sebelum bencana terjadi, seseorang tidak dapat merasakan kerajaan surgawi mereka dalam kekacauan. Namun, setelah bencana terjadi, kekacauan menjadi tenang dan lembut. Seseorang dapat merasakan kerajaan surgawinya. Namun, ada batasnya dalam merasakan kerajaan surgawi seseorang. Semakin kuat seseorang, semakin jauh seseorang dapat merasakan kerajaan surgawinya. Sama seperti Wang Xian dan yang lainnya, mereka dapat merasakan keberadaan kerajaan surgawi mereka bahkan jika mereka datang ke alam semesta terdekat. Mereka juga dapat kembali ke kerajaan surgawi dalam sekejap. Namun, para penguasa alam semesta tidak dapat merasakan kehadiran kerajaan surgawi dari jarak sejauh itu. Baiklah. Petik 2. Kelompok Master Kejadian Surgawi mengangguk ke arah Kaisar Iblis Bayangan jatuh. Perdana Menteri Gui, kirim murid-murid Istana Naga untuk menjelajah. Beritahu mereka untuk memperhatikan keselamatan mereka. Jika mereka menghadapi bahaya atau mati, berbohonglah untuk menghidupkan mereka kembali dengan ranting kayu yang mengembalikan jiwa. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Dengan datangnya musibah, Istana Naga akan mengirimkan sebagian ahlinya untuk menjelajahi daerah sekitarnya. Mereka akan mencari harta karun dan berbagai informasi. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Wang Xian berdiri di atas pohon kekacauan dan memandang dunia di sekitarnya dengan tenang. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menunggu kabar dengan tenang. Tubuh naga hampa telah sampai di dunia pedang dan alam semesta sihir melalui formasi teleportasi. Alam semesta pedang dan sihir berada sangat jauh dari alam semesta 9 asal. Jika Wang Xian sampai di sana, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan kerajaan surgawi. Namun, alam semesta pedang dan sihir terlalu lemah. Dia harus mengambil alih tanggung jawab itu. Bencana sudah dimulai. Semua makhluk hidup di alam semesta 9 asal dapat merasakan beberapa perubahan di langit dan bumi. Bahkan di pinggiran alam semesta 9 asal, energinya tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Bagi beberapa petani, ini adalah kejutan besar. Pembangkit tenaga ciptaan asal surga lainnya di alam semesta 9 asal tidak bertindak gegabah. Mereka semua menunggu kabar. Dengan dimulainya bencana alam, alam semesta yang 9 asal usulnya malah tenggelam dalam periode damai yang singkat. Namun, sebelum Wang Xian dan yang lainnya bisa tenang selama beberapa hari, sebuah pesan dikirim oleh tentara penjaga alam semesta 9 asal. Ketika Wang Xian melihat pesan ini, dia sedikit terkejut. Di pegunungan dan lautan alam semesta 9 asal, ada binatang galaksi dari alam semesta berbintang yang datang melalui jalur tersebut. Mereka sangat kejam dan telah dibunuh untuk saat ini. Petik 2. Pada saat ini, sebuah pesan dikirim oleh tentara penjaga yang dibentuk oleh sekelompok ras puncak. Ada lebih dari 20 makhluk agung tertinggi di tingkat penguasa alam semesta di pasukan penjaga. Mereka pastinya merupakan bagian dari pasukan yang kuat. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan alam semesta 9 asal selama bencana. Makhluk hidup manapun yang memasuki alam semesta 9 asal akan segera dibunuh oleh mereka. Jalur antara alam semesta asal 9 dan alam semesta berbintang telah ada sejak lama sekali. Namun, setelah ditemukannya pohon kekacauan, berbagai ras puncak mengevakuasi semua murid yang kuat. Bahkan kota berbintang pun kosong.
Bagi alam semesta asal 9, tidak ada lagi yang bisa dieksploitasi di alam semesta berbintang. Adapun pusat alam semesta berbintang, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki. Sterry Universe adalah alam semesta yang sangat kuat. Ada makhluk luar angkasa yang menakutkan di sana. Namun, kali ini, sebenarnya ada makhluk luar angkasa yang memasuki alam semesta 9 asal dari lorong. Apalagi jumlahnya lebih dari 1000. Hal ini membuat Wang Xian dan yang lainnya sangat penasaran. Ada 15 slot untuk makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang. Apalagi slot ini sudah penuh. Wang Xian berpikir dalam hati, saat itu, kelompok makhluk luar angkasa dari wilayah pegunungan dan laut memasuki alam semesta berbintang. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah sesuatu terjadi di Sterry Universe? Bab 4225 banding 4224 situasi khusus alam semesta berbintang. Alam semesta berbintang sangat dekat dengan alam semesta 9 asal. Sterry Universe juga merupakan alam semesta langka di mana tidak ada makhluk cerdas. Makhluk luar angkasa yang lahir di sana memiliki naluri untuk berburu, berevolusi, dan berhibernasi. Namun, pada saat itu, keberadaan menakutkan dari alam semesta 9 asal, kekacauan, Feilian, Akistrodon, Yayu, dan Suhao memimpin sekelompok besar makhluk luar angkasa yang cerdas kembali ke alam semesta berbintang. Wang Xian tidak mengetahui situasi sebenarnya. Namun, Wang Xian mengetahui kekacauan dan telah membuat kesepakatan dengannya. Aku akan pergi ke alam semesta berbintang dan melihatnya. Petik 2. Wang Xian berpikir sejenak dan mengirim pesan ke pasukan penjaga. Pada saat yang sama, dia bergerak dan tiba di alam semesta 9 asal. Dia terbang dengan cepat menuju alam semesta berbintang. Ketika dia memasuki alam semesta berbintang, Wang Xian memanggil tubuh naga surgawi kekosongan untuk sementara. Wang Xian telah menyiapkan cukup banyak formasi di pedang dan alam semesta sihir. Dia bisa berteleportasi ke lorong secara instan. Lorong itu juga bisa memindahkannya ke istana naga. Oleh karena itu, jika dia bergegas atau bergegas, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah tubuh naga surgawi kekosongan memasuki tubuhnya, Wang Xian tiba di lorong dengan seluruh tubuhnya. Jalur antara alam semesta asal 9 dan alam semesta berbintang. Bagian ini dibuka oleh beberapa monster berbintang yang kuat. Pada saat itu, setelah Wang Xian memperoleh fragmen bintang, dia masih merasakan ancaman kuat dari monster berbintang, Chaos. Menurut perkiraan Wang Xian, Feilian yang kacau, Yaya, dan Susi, binatang berbintang ini, seharusnya telah mencapai puncak penguasa alam semesta. Terlebih lagi, kemungkinan besar mereka telah menyentuh ambang alam asal surga. Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk menerobos di alam semesta 9 asal, mereka membuka jalan dan kembali ke alam semesta berbintang. Wang Xian memasuki alam semesta berbintang. Ini benar-benar berbeda dari entry sebelumnya. Penindasan terhadap alam semesta telah hilang sepenuhnya. Tidak ada perbedaan antara di sini dan di alam semesta 9 asal. Di sini, dia juga bisa mengeluarkan kekuatan puncaknya. Ayo kita cari kekacauan. Petik 2. Tanpa penindasan terhadap alam semesta, ketika Wang Xian memasuki alam semesta 9 asal, dia tidak akan terdeteksi oleh raksasa kosmik yang kuat dari ciptaan asal surga. Berdengung, berdengung, berdengung. Wang Xian menyalurkan kekuatan luar angkasa dan terus berteleportasi ke arah langit berbintang yang tak terbatas. Setelah setahun penuh, Wang Xian tiba di tepi langit berbintang yang tak terbatas. Dia terus terbang ke depan. Setelah memasuki lautan, Wang Xian terus terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang beberapa hari lagi, Wang Xian telah memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang menakutkan dari jarak yang sangat jauh. Namun, suara gemuruh ini semakin menjauh darinya. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, matanya sedikit berkedip. Ini adalah suara keberadaan di tingkat asal surga. Wang Xian tidak menanyakan sumber suara ini. Sebaliknya, dia terus terbang ke depan. Segera, banyak barisan pegunungan besar yang terhenti di kehampaan. Barisan pegunungan ini terhubung satu sama lain. Masing-masing seukuran planet. Wang Xian melihat ada binatang luar angkasa yang melintasi pegunungan. Terlebih lagi, ada cukup banyak monster luar angkasa. Wang Xian menyembunyikan sosoknya dan terus terbang ke depan.
Makhluk luar angkasa di tingkat penguasa ini tidak bisa merasakan keberadaan Wang Xian sama sekali. Segera, dia merasakan aura yang kuat. Aura ini agak familiar. Raja Naga dari Istana Naga ada di sini untuk berkunjung. Wang Xian datang ke depan sebuah gunung besar dan berteriak. Mengaum, mengaum. Petik 2. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sosok Hun Dun langsung muncul. Dia menatap Wang Xian dengan matanya yang besar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Raja Naga dari Istana Naga, kamu sebenarnya, benar-benar berhasil menembus tahap penciptaan asal surga. Aura di tubuhmu. Hun Dun menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Dari akal sehatnya, energi dalam tubuh Wang Xian sangat menakutkan. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan binatang kosmik ciptaan asal surga. Hal ini sangat mengejutkannya. Perlu diketahui bahwa terakhir kali mereka bertemu belum lama ini. Saat itu, dia bisa dengan mudah membunuh Wang Xian. Tapi sekarang, dalam kesadarannya, Raja Naga seperti beberapa makhluk menakutkan di kedalaman langit berbintang yang tak terbatas. Senior Hun Dun, sudah lama tidak bertemu. Wang Xian tersenyum dan mengangguk padanya. Tentu saja, Hun Dun tidak lagi menyadari apa yang terjadi di alam semesta 9 asal. Saat itu, ketika mereka sepenuhnya terintegrasi ke langit berbintang, mereka akan ditekan ketika memasuki alam semesta 9 asal. Sejak saat itu, mereka dapat dianggap terpisah sepenuhnya dari alam semesta 9 asal. Saya tidak berani, saya tidak berani. Tuan Raja Naga, Anda telah membuat terobosan. Mulai sekarang kamu bisa memanggilku Hun Dun saja. Kata Hun Dun buru-buru dengan nada hormat. Sekarang Wang Xian telah mencapai terobosan, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Tentu saja, dia tidak berani berpura-pura menjadi senior di depan Wang Xian. Faktanya, dia bahkan perlu menjilatnya. Baiklah, baiklah. Saat saya bertemu Anda saat itu, Anda hampir bisa mencapai terobosan. Tampaknya kuota alam semesta berbintang telah habis. Petik 2. Wang Xian berbicara dengan Hun Dun. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak kami duga. Petik 2. Hun Dun menggelengkan kepalanya yang besar dengan getir. Kami memasuki alam semesta berbintang dan awalnya ingin mencapai terobosan. Namun ketika sudah mencapai ambang batas tersebut, kami menyadari bahwa kuota alam semesta ini sudah penuh. Itu sudah ditempati oleh 15 Beast Kings. Petik 2. Kemudian, kami berpikir untuk mengaktifkan kecerdasan kami di alam semesta berbintang lainnya di alam semesta. Pada akhirnya, kami juga gagal. Saat dia berbicara, dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ketika dia melihat tatapan Wang Xian, dia sangat iri. Oh, apa yang telah terjadi? Wang Xian mengungkapkan ekspresi heran. Baru saja, aku merasakan ada raja binatang buas yang kuat terbang keluar dari langit berbintang yang tak terbatas. Sekarang bencana telah dimulai, apa yang terjadi? Kami kembali ke langit berbintang dari alam semesta 9 asal. Awalnya, kami tunduk pada Beast King. Awalnya, kami ingin membantu Raja Binatang ini untuk mengaktifkan kecerdasan spiritualnya, namun pada akhirnya, kami menyadari bahwa sangat sulit untuk berhasil. Petik 2. Raja Binatang menerima upeti kami dan mengizinkan kami tinggal di wilayahnya, tapi dia tidak berkomunikasi dengan kami. Kami mencoba metode lain untuk membantunya membuka pikiran, tapi kami gagal. Pada akhirnya, kami menyadari bahwa mustahil membantu binatang luar angkasa di alam semesta 9 esensi membuka pikirannya. Kita dilahirkan di alam semesta 9 esensi dan dipelihara oleh energi alam semesta 9 esensi, sehingga melahirkan pikiran kita. Petik 2. Alam semesta memiliki energi khusus. Energi khusus membentuk cara berpikir yang khusus. Semakin kuat monster luar angkasa, semakin sulit mengubah cara berpikirnya. Petik 2. Itulah mengapa kami gagal. Selain itu, kami menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk kami tembus. Sekarang kiamat telah dimulai, alam semesta tempat kita dapat membantu makhluk luar angkasa untuk menerobos sangatlah langka. Kami bahkan belum pernah mendengarnya. Petik 2. Chaos menjawab, adapun Beast King yang tersisa, dia pasti memasuki kekacauan untuk mencari makanan. Bab 4226, Bencana Raksasa 4225. Wang Xian tercengang saat mendengar kata-kata Hun Dun. Raksasa luar angkasa tingkat penciptaan asal surga melakukan perjalanan panjang untuk mencari makanan. Raksasa luar angkasa tidak menyukai kekuatan destruktif dari ruang yang kacau.
Namun ketika musibah tiba, mereka akan meninggalkan ruang tersebut untuk mencari makan. Petik 2. Mereka akan melahap semua jenis sumber daya dan juga semua jenis makhluk hidup. Petik 2. Hun Dun terus berbicara. Apakah semua makhluk luar angkasa akan keluar? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, termasuk makhluk luar angkasa di bawah alam asal surga. Sumber daya di alam semesta terlalu sedikit untuk makhluk luar angkasa. Sebelum kiamat, sebagian besar makhluk luar angkasa di alam asal surga sedang tertidur lelap. Menurut mereka, saat kiamat tiba, inilah saatnya mereka berburu dan makan. Hun Dun membuka mulutnya dan bertanya. Sekelompok raksasa kosmik asal surga. Apakah mereka bertindak bersama atau sendirian? Petik 2. Ketika Wang Xian mendengar itu, dia sedikit terkejut dan bertanya. Kebanyakan dari mereka bertindak sendiri. Ada juga 4 raksasa kosmik yang berasal dari 2 spesies berbeda. Mereka yang berasal dari spesies yang sama akan bertindak bersama-sama. Hun Dun menjawab dengan jujur, raksasa kosmik terkuat telah mencapai tingkat Dao besar dan mereka ada 3. Petik 2. 3 binatang luar angkasa tingkat Dao besar. Ketika Wang Xian mendengar itu, pupil matanya sedikit mengerut dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ya, di mata para Space Beast, kiamat sebenarnya adalah waktu bagi mereka untuk berburu dan makan. Selama periode ini, mereka akan makan dalam jumlah besar dan menyimpan makanan selama bertahun-tahun setelah kiamat. Petik 2. Hun Dun menganggukkan kepalanya. Ketika dia memahami situasinya, dia juga sedikit terkejut. Bagi makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang, bencana alam bukanlah sebuah bencana. Sebaliknya, ini adalah waktu mereka berburu dan makan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Untuk berburu binatang luar angkasa, tentu saja, akan ada ahli yang memburu binatang luar angkasa. Petik 2. Mata Wang Xian berkedip saat dia berbicara. Ya, Raja Naga, binatang luar angkasa penuh dengan harta karun, terutama yang berada pada tingkat manifestasi asal surga. Mereka tidak memiliki harta apapun yang dapat menghidupkan kembali mereka. Semua esensi mereka ada di tubuh mereka, dan tubuh mereka mengandung esensi langit dan bumi yang menakutkan. Namun, setiap makhluk luar angkasa yang kuat memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Ahli manifestasi asal surga tingkat kontrol tidak akan mampu membunuh binatang luar angkasa yang baru saja memasuki level tersebut. Kekuatan hidup binatang luar angkasa adalah keberadaan yang paling menakutkan di berbagai alam semesta. Dibandingkan dengan kami, 4 atau 5 dari kami di level yang sama akan kesulitan untuk membunuh saya sepenuhnya. Petik 2. Jawab kekacauan. Space Beast adalah makhluk yang sangat kuat. Dari tubuh mereka yang sangat menakutkan, hal itu bisa dilihat. Energi mereka terkonsentrasi pada tubuh mereka dan mereka memiliki segala macam kemampuan bawaan yang kuat. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak menggunakan senjata lain atau harta yang menyelamatkan jiwa. Namun, masing-masing dari mereka memiliki berbagai macam bakat yang kuat. Sama seperti Little Blue House dan yang lainnya, mereka adalah makhluk luar angkasa. Dahulu kala, ketika King Yue dalam bahaya, dia dekat dengan Little Blue House dan yang lainnya, jadi dia bisa menghindari kejaran musuh yang kuat. Terlalu sulit untuk membunuh makhluk luar angkasa. Selain itu, terobosan makhluk luar angkasa lebih mudah dibandingkan pembudidaya lainnya. Jika mereka dapat mengonsumsi makanan dan energi dalam jumlah besar, kekuatan mereka akan terus meningkat. Belum lama ini, ada sekelompok makhluk luar angkasa yang memasuki alam semesta 9 asal melalui sebuah lorong, apakah mereka berburu makanan? Wang Xian melihat kekacauan itu dan bertanya. Harus. Namun, kekuatan monster luar angkasa itu seharusnya tidak terlalu kuat. Ada banyak makhluk luar angkasa yang kuat. Mereka dapat merasakan jika ada ancaman terhadap mereka di alam semesta. Petik 2. Alam semesta 9 asal tidaklah lemah. Makhluk luar angkasa yang kuat seharusnya tidak pergi ke alam semesta 9 asal untuk mencari makanan. Hun Dun mengangguk dan menjelaskan. Binatang luar angkasa sedang makan. Bagi alam semesta yang lemah, ini bisa dikatakan sebagai bencana alam bagi makhluk luar angkasa. Mereka berburu dan makan, dan yang kuat di alam ciptaan asal surga juga bisa memburu mereka. Petik 2. Wang Xian berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya percaya bahwa dalam setiap bencana, makhluk luar angkasa yang keluar akan mati, bukan? Ya,
Raja Naga, setiap kali makhluk luar angkasa dari alam takdir asal surga keluar untuk berburu dan makan, akan ada beberapa yang tidak kembali. Mereka yang tidak kembali akan mati di luar. Namun, jika makhluk luar angkasa mati, makhluk luar angkasa lainnya akan segera menerobos dan mencapai alam takdir asal surga. Petik 2. Menurut yang saya tahu, ada banyak makhluk luar angkasa yang bisa menembus belenggu di alam semesta. Satu-satunya hal yang hilang adalah kuota. Ada lebih dari 20. Petik 2. Saat Hun Dun berbicara, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia hampir saja menerobos, tapi tidak ada kuota lagi. Dia tidak hanya memiliki 15 makhluk luar angkasa dari alam ciptaan asal surga yang menempati posisinya. Dia juga memiliki lebih dari 20 pesaing. Jika kamu membunuh makhluk luar angkasa dari alam ciptaan asal surga, apakah kamu dapat menerobos? Wang Xian memandang Hun Dun dan bertanya. Ada 1 dari 20 peluang. Kecuali saya tahu bahwa binatang kosmik tingkat surga akan segera mati, saya harus bergantung pada keberuntungan saya. Petik 2. Jawab Hun Dun. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya? Bantu saya menyelidiki jejak binatang kosmik tingkat surga. Aku akan pergi dan membunuhnya. Petik 2. Oh, Raja Naga, apakah alam semesta 9 asalmu akan bergerak melawan alam semesta berbintang? Hun Dun sedikit terkejut dan menatap Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Saya di sini untuk mencari seseorang untuk bergerak. Binatang kosmik tingkat pemula seharusnya bisa membunuhnya. Namun, saya tidak tahu banyak tentang alam semesta berbintang dan saya tidak tahu jejak binatang kosmik. Petik 2. Beri aku informasi dan aku akan pergi dan membunuhnya. Jika berhasil, Anda juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan terobosan. Tentu saja, saya punya syarat lain. Wang Xian berbicara kepadanya. Raja Naga, katakan saja padaku. Selama saya bisa menerimanya, semuanya akan baik-baik saja. Mata Hun Dun bersinar saat dia berbicara. Jika Anda berhasil membuat terobosan, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk memberikan informasi tentang makhluk luar angkasa lainnya. Selama miliaran tahun bencana ini, Anda harus mendengarkan perintah saya. Petik 2. Wang Xian menatapnya dan berkata, dia akan membantunya menerobos alam ciptaan asal surga dan membuatnya mendengarkan perintahnya. Selama dia mendengarkan perintahnya, dia akan dapat meminta informasi tentang makhluk luar angkasa lainnya di alam ciptaan asal surga. Pada saat itu, dia akan mampu mempersiapkan terobosan Xiao Lan dan yang lainnya. Saat ini, Xiao Lan dan yang lainnya telah mencapai puncak alam universe dominator. Namun, mereka masih agak jauh untuk bisa menerobos. Namun, jika Wang Xian benar-benar mampu membunuh binatang kosmik di tingkat ciptaan asal surga. Kemudian, setelah Xiao Lan dan yang lainnya melahapnya, mereka seharusnya mampu menyentuh ambang sebuah terobosan. Selama mereka bisa membunuh binatang kosmik lainnya, Xiao Lan dan yang lainnya akan mampu mencapai terobosan. Bab 4227-4226 Kaisar Binatang 9 Mayat. Ketika Hun Dun mendengar kata-kata Wang Xian, matanya berbinar. Kondisi Wang Xian sangat tinggi, tetapi keuntungannya sendiri bahkan lebih tinggi. Terlalu sulit baginya untuk menerobos ke alam terberkati Yuan Surgawi. Belum lagi menunggu kematian binatang surgawi lainnya di alam terberkati Yuan Surgawi. Ia pun harus menang melawan lebih dari 20 pesaing lainnya. Peluangnya sangat kecil. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Namun, jika nasibnya buruk, dia tidak akan pernah bisa menerobos setelah bencana itu berakhir. Dia juga akan mati setelah bencana itu seiring berjalannya waktu. Meskipun dia harus mematuhi perintah Raja Naga selama bencana alam, itu semua sepadan untuk keuntungannya sendiri. Raja Naga, jika kamu dapat membantuku menerobos ke alam terberkati Yuan Surgawi, selama kamu tidak mengirimku ke kematian, aku akan mendengarkan perintahmu. Raja Naga. Petik 2. Hun Dun akhirnya angkat bicara dan mengambil keputusan. Selama dia tidak mati dan membiarkannya menerobos, lalu bagaimana jika dia mendengarkan perintah Raja Naga selama bencana ini? Menurutnya, semuanya sepadan. Baiklah. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, Anda akan menyelidiki lokasi kelompok makhluk luar angkasa manifestasi asal surga ini. Beritahu saya segera setelah Anda mengkonfirmasi lokasinya. Petik 2.
Tuan Raja Naga, kesadaran binatang kosmik sangat kuat. Jika ada pertempuran binatang kosmik asal surga di alam semesta, hal itu mungkin akan menarik semua binatang kosmik asal surga. Oleh karena itu, jika Anda ingin membunuh binatang kosmik lainnya, Anda harus melakukannya ketika mereka meninggalkan alam semesta. Petik 2. Hun Dun berbicara. Apakah Anda membutuhkan mereka untuk meninggalkan alam semesta? Baiklah, awasi mereka. Saya akan mengirim murid-murid Istana Naga untuk memasuki alam semesta dari lorong. Begitu ada berita, beritahu murid Istana Naga dan saya akan segera bergegas. Wang Xian berbicara dengan Hun Dun. Baiklah, Raja Naga. Petik 2. Hun Dun mengangguk. Wang Xian mengangguk padanya dan segera pergi. Perjalanannya ke alam semesta berbintang kali ini tidak sia-sia. Meskipun tidak 100% yakin bahwa dia bisa membunuh makhluk luar angkasa. Meski itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi. Namun, ini juga menanam benih. Jika dia benar-benar bisa membunuh makhluk luar angkasa yang diciptakan oleh asal mula surga, dia akan memiliki satu bawahan lagi saat itu. Satu lagi bawahan binatang kosmik. Selain itu, Wang Xian kurang lebih telah memahami situasi alam semesta berbintang. Setelah kembali ke alam semesta 9 asal, Wang Xian memberitahu Legiun Perlindungan Kaisar Iblis bayangan tentang alam semesta berbintang. Di masa lalu, alam semesta asal 9 tidak ada hubungannya dengan alam semesta berbintang. Tidak ada perselisihan juga, mereka tidak tahu banyak tentang situasi spesifik alam semesta berbintang. Ketika pembangkit tenaga listrik pencipta Yuan Surgawi di alam semesta 9 asal menerima berita tersebut, mereka tidak mengalami fluktuasi apapun. Adapun meminta mereka berburu binatang luar angkasa. Kecuali jika mereka memiliki 5 atau 6 pembangkit tenaga listrik pencipta Yuan Surgawi yang bekerja bersama. Mereka tidak hanya bisa bekerja sama, tetapi mereka juga perlu mengetahui lokasi pasti dari pencipta Heavenly Yuan, Space Beast. Kapan mereka akan meninggalkan alam semesta berbintang? Kemungkinan sukses dalam perburuan itu terlalu rendah. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga di alam semesta 9 asal tidak tertarik pada raksasa luar angkasa. Namun, Wang Xian sangat tertarik dengan raksasa luar angkasa. Berdengung. Tidak lama setelah kembali ke alam semesta 9 asal, Wang Xian tiba di alam semesta 6 jalur di bawah pengaruh kebohongan. Merasakan lokasi Tianqi, Wang Xian terbang dengan cepat. Kiamat telah dimulai, tetapi tidak banyak keributan di alam semesta 6 jalur saat ini. Alam semesta 6 jalur memiliki 6 atribut, dan hanya dapat melahirkan 6 pembangkit tenaga listrik alam takdir asal surga. Saat ini, sudah menempati 4 tempat. Masih ada 2 tempat tersisa. Namun, kekuatan 6 jalur alam semesta tidak terlalu lemah. Jika pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain ingin menyerang tempat ini, mereka harus berpikir 2 kali. Lagi pula, ketika harta karun tertinggi ciptaan Tianyuan muncul di alam semesta 6 jalur, banyak pembangkit tenaga listrik ciptaan Tianyuan memiliki pemahaman tentang kekuatan alam semesta 6 jalur. Mayat hidup di alam semesta 6 jalur masih sangat kuat. Ayah angkat ada di sini. Itu terletak di persimpangan padang rumput dan sumber air dari 6 jalur alam semesta. Sebuah suku besar terletak di sini. Di dalam suku tersebut, Tianqi merasakan aura Wang Xian dan segera berdiri. Bapak angkat. Petik 2. Saat berikutnya, sosok Wang Xian muncul di aula utama. Tianqi melihatnya dan berteriak sambil tersenyum. Bagaimana alam semesta 6 jalur saat ini? Wang Xian bertanya pada Tianqi. Ayah angkat, kami tidak memiliki masalah apapun saat ini. Bagaimana dengan alam semesta Anda? Tianqi bertanya. Kami juga tidak punya masalah di sana. Aku di sini untuk menemuimu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Petik 2. Wang Xian memberitahu Tianqi tentang masalah berburu raksasa kosmik ciptaan asal surga. Dalam keadaan di mana hal itu tidak akan mempengaruhi alam semesta 6 jalur, jika dia ingin bergerak, dia akan meminta Tianqi untuk datang. Tentu saja, Tianqi tidak keberatan dan langsung setuju. Wang Xian secara alami memberitahu Tianqi bahwa jika alam semesta 6 jalur berada dalam bahaya, dia akan membantu bahkan jika tidak ada bahaya di alam semesta 9 asal. Setelah tinggal di alam semesta 6 jalur selama lebih dari setahun, Wang Xian kembali ke alam semesta 9 asal. Dengan adanya kekuatan gelap, sangat nyaman bagi Wang Xian untuk melakukan teleportasi jarak jauh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit.
Dalam sekejap mata, jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Jutaan tahun masih dalam tahap awal bencana alam. Tidak ada bahaya di alam semesta sembilan asal. Juga tidak ada makhluk sembrono dari alam semesta lain yang masuk ke alam semesta sembilan asal. Namun, ketika jutaan tahun telah berlalu, ada berita dari Chaos. Berdengung. Setelah Wang Xian menerima kabar tersebut, dia langsung meminta kebohongan untuk membawanya ke alam semesta berbintang. Salam, Raja Naga. Petik 2. Sesampainya di wilayah Chaos, Hun Dun langsung menyapanya dengan hormat saat melihat Wang Xian. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Katakan saja padaku secara langsung. Di tingkat manakah pencipta asal surga dan di mana dia saat ini? Wang Xian segera bertanya pada Hun Dun. Raja Naga adalah salah satu dari 15 kaisar binatang besar, kaisar binatang 9 mayat. Kekuatan Kaisar Binatang 9 Mayat harus berada di peringkat di belakang 15 binatang kosmik asal surga. Kekuatannya jelas tidak berada pada level kendali. Saat ini, Kaisar Binatang 9 Mayat telah meninggalkan langit berbintang yang tak terbatas dan terbang ke arah timur. Kaisar Binatang biasanya tidak meninggalkan langit berbintang yang tak terbatas. Begitu mereka pergi, mereka harus bersiap untuk makan dan berburu. Petik 2. Hun Dun segera menjawab, 9 mayat Kaisar Binatang. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang dia? Kemampuan khusus apa yang dimiliki makhluk luar angkasa ini? Mata Wang Xian terfokus saat dia bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Saya belum pernah melihat makhluk luar angkasa dari surga. Serangan tingkat penciptaan asal sebelumnya. Beast Emperor 9 mayat memiliki wujud manusia dengan 9 tangan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Nama Beast Emperor 9 mayat diberikan oleh kami saat itu. Petik 2. Kata Hun Dun. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian lengannya, gelombang energi menyelimuti dirinya. Kamu datang denganku. Hun Dun mengangguk. Matanya dipenuhi antisipasi. Bab 4228 sungguh mengejutkan. Wang Xian membawa kekacauan dan terbang menuju arah yang dia tunjuk. Kecepatan mereka sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan raksasa kosmik asal surga biasa. Setelah terbang selama lebih dari setengah tahun, Wang Xian merasakan fluktuasi energi yang kuat di depannya. Fluktuasi energi ini tidak disembunyikan sama sekali. Aura hutan belantara melonjak. Ada juga bau busuk yang tercampur. Itu tepat di depan. Wang Xian berkata pada Hun Dun. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan harta karun investigasi. Ini adalah harta investigasi yang dia tukarkan dengan 12 penyihir leluhur. Setelah Wang Xian membukanya, beberapa informasi tentang raksasa luar angkasa ditampilkan di sana. Menurut informasi yang ditampilkan pada harta karun investigasi, Hun Dun benar. Kaisar Binatang 9 Mayat ini adalah eksistensi yang baru saja memasuki tingkat penciptaan asal surga. Karena karakteristik raksasa luar angkasa, bahkan jika itu adalah eksistensi yang baru saja memasuki tingkat penciptaan asal surga, Wang Xian tidak 100% yakin bahwa dia dapat membunuhnya sepenuhnya. Ini mirip dengan kekuatan Wang Xian saat ini yang sangat kuat. Dia bisa membunuh keberadaan di tingkat kendali. Namun, meskipun seorang ahli di tingkat kontrol dapat dibunuh oleh Wang Xian, mereka semua memiliki harta kebangkitan. Raksasa luar angkasa tidak memiliki harta karun seperti itu. Mereka juga tidak tahu cara menggunakan harta karun tersebut. Namun, ada kendalanya. Bakat mereka, sarana penyelamatan jiwa, dan kemampuan mereka sangat banyak. Masih sangat sulit untuk membunuh raksasa luar angkasa sepenuhnya. Kesulitannya tidak lain adalah membunuh sepenuhnya pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga yang memiliki harta kebangkitan. Oleh karena itu, ketika Wang Xian mendekat, dia tidak bertindak gegabah. Terlebih lagi, pertempuran tidak bisa terjadi di alam semesta berbintang. Ada juga makhluk luar angkasa tingkat pencipta asal surga di alam semesta berbintang tak terbatas yang tidak pergi. Wang Xian telah mengikuti di belakang Kaisar 9 Mayat Binatang. Dia mengikuti dari belakang berdasarkan auranya. Setahun berlalu dengan sangat cepat. Selama tahun ini, Wang Xian dan yang lainnya telah tiba di tepi alam semesta berbintang. Namun, saat Wang Xian dan yang lainnya hendak keluar dari alam semesta berbintang, beberapa titik merah tiba-tiba muncul di harta investigasi di tangannya. Ini membuat Wang Xian sedikit terkejut. Pandangannya terfokus dan dia segera berhenti.
Hun Dun sedikit terkejut saat melihat Wang Xian tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi heran, Raja Naga, ada apa? Ada pembangkit tenaga listrik tingkat pencipta asal surga lainnya yang muncul. 4 dari mereka. Wang Xian membuka mulutnya dan berkata. Matanya sedikit berkedip. Apa? Hun Dun sedikit kaget saat mendengarnya. 3 di antaranya berada pada level mastery dan 1 lagi pada level pemula. Mereka berada di depan Kaisar 9 mayat binatang. Tujuan mereka adalah Kaisar 9 mayat binatang. Petik 2. Wang Xian mulai menebak-nebak dan sedikit mengernyit. Tak disangka masih ada tokoh dikdaya manifestasi asal surga yang mengincar Kaisar binatang 9 mayat. Apakah ini suatu kebetulan atau semacamnya? Tidak, kemungkinan terjadinya suatu kebetulan terlalu kecil. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga lainnya yang ingin menyerang Kaisar binatang 9 mayat? Bagaimana mereka tahu? Hun Dun juga memfokuskan pandangannya dan berbisik. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ada pembangkit tenaga listrik manifestasi asal mula surga dari alam semesta lain yang mengincar alam semesta berbintang dan telah menyiapkan segala macam harta karun di alam semesta berbintang. Petik 2. Kedua, ada makhluk dari alam semesta berbintang yang telah menghubungi pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain dan memperoleh jejak Kaisar binatang 9 mayat sebelumnya. Petik 2. Wang Xian berbicara. Dia lebih condong pada kemungkinan kedua. Jika itu adalah kemungkinan pertama, maka Wang Xian pasti sudah ditemukan sekarang. Namun, jelas dia belum terekspos. Selain itu, jika alam semesta berbintang diatur dengan segala macam metode pengintaian oleh pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain, dalam keadaan normal, dengan kekuatan Wang Xian, dia seharusnya dapat menemukannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia bukanlah Kaisar 9 mayat binatang tanpa kecerdasan. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari Kaisar 9 mayat binatang. Sangat jarang dia bisa bersembunyi dari pengintaiannya. Kalau ini kasus kedua, pasti menarik. Hun Dun melayang di samping dengan mata sedikit berkedip. Jelas, dia punya beberapa tebakan. Wang Xian berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak bergerak maju atau mundur. Dia sedang menunggu. Di saat yang sama, pada posisi di depannya. Dalam wujud manusia, kedua kakinya menginjak kehampaan. Dia memiliki 9 lengan. Kepala humanoid dipenuhi dengan daging dan darah yang terkorosi. Masing-masing dari mereka memiliki gigi besar yang terlihat di luar. Mereka memancarkan cahaya gelap. Tubuhnya sangat besar. Sebuah planet di depannya hanya seukuran bola pimpong. Dia terbang di langit berbintang. Di depannya ada kekacauan yang paling mendasar. Kekacauan primal yang damai. Dia akan keluar. Bersiaplah untuk bergerak nanti. Petik 2. Pada saat yang sama, di ruang kekacauan utama di luar langit berbintang. 4 sosok terletak di 4 arah berbeda. Tubuh mereka memancarkan cahaya suci putih bersih. Berbeda dari atribut putih cahaya, putih ini bahkan lebih murni. Mereka semua melihat ke arah bagian dalam alam semesta berbintang. Jelas, mereka sedang menunggu kedatangan Kaisar 9 mayat binatang. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik alam takdir asal surga yang percaya pada alam semesta. Mereka membayar mahal untuk menerobos jalur alam semesta berbintang terlebih dahulu. Bukan karena sedikit sumber daya alam semesta berbintang. Itu untuk raksasa berbintang di alam semesta. Raksasa berbintang dapat menggunakan kemauan kuat dan kekuatan iman untuk membuat mereka tunduk dan menjadi beriman. Terlebih lagi, karena vitalitas dan kekuatan raksasa berbintang. Seorang penganut raksasa berbintang setara dengan puluhan miliar manusia penganut yang kuat. Tentu saja, raksasa berbintang tingkat takdir surgawi tidak dapat berkembang menjadi orang percaya. Namun, dengan memburu mereka, mereka dapat membantu pengikutnya meningkatkan kekuatan mereka. Begitu makhluk luar angkasa itu berkembang menjadi orang beriman, mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Melalui beberapa metode, beberapa ahli dari alam semesta kepercayaan secara akurat mempelajari beberapa informasi tentang Kaisar 9 mayat binatang. Sudah keluar. Petik 2. Pada saat ini, ahli alam penciptaan asal surga dari alam semesta kepercayaan memfokuskan pandangannya dan berkata. Siap-siap. Petik 2. Ahli alam penciptaan asal 4 surga tiba-tiba duduk bersila. Kekuatan iman terpancar dari tubuh mereka saat mereka diam-diam merasakan 9 mayat Kaisar binatang terbang keluar dari alam semesta.
Aku akan memimpin semua makhluk hidup ke surga. Saya akan memimpin semua makhluk hidup ke surga. Ketika 4 ahli alam ciptaan surga melihat Kaisar Binatang 9 mayat keluar. Ketika mereka melihat Kaisar Binatang 9 mayat memasuki posisi yang telah mereka tetapkan, mereka bergumam. Kekuatan iman yang agung muncul dari tubuh mereka. Bayangan hantu surga langsung menyelimuti 9 mayat Kaisar Binatang itu. Setelah itu, sosok Kaisar 9 mayat binatang menghilang seketika. Setelah itu, 4 pembangkit tenaga listrik asal surga yang percaya pada alam semesta juga menghilang. Pada saat yang sama, di belakang, Wang Xian diam-diam merasakan situasi di depannya. Ketika dia merasakan bahwa sosok mereka semua telah menghilang, ekspresinya sedikit berubah. Ayo pergi. Petik 2. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang ke depan dengan cepat. Dia melihat harta karun kepanduan di tangannya. Tidak ada lagi indikasi mengenai hal itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah 4 pembangkit tenaga listrik asal surga adalah orang-orang yang memindahkan Kaisar Binatang 9 mayat? Wang Xian tercengang. Bab 4229 banding 4228 Raja Binatang yang dijinakkan. Wang Xian tidak menyangka kecelakaan akan terjadi pada 9 mayat binatang. Kaisar, setelah semua auranya menghilang, dia terbang ke depan dengan cepat. Di saat yang sama, otaknya berpikir gila-gilaan. Jika saya ingin memburu makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang, untuk mencegah mereka melarikan diri ke alam semesta berbintang dan memperingatkan makhluk luar angkasa ciptaan surga lainnya, saya pasti akan memancing mereka ke suatu tempat yang jauh dari alam semesta berbintang. Petik 2. Sekarang Kaisar Binatang 9 mayat dan 4 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga tiba-tiba menghilang. Keempat pembangkit tenaga listrik itu pasti menggunakan semacam metode untuk memindahkan Kaisar Binatang 9 mayat ke tempat lain. Petik 2. Ada 3 pembangkit tenaga alam ciptaan asal surga di tingkat kontrol dan 1 yang baru saja memasuki tingkat pemula. Kekuatan mereka sudah sangat menakutkan, sebanding dengan eksistensi di tingkat Dao besar. Wang Xian merenung dalam hatinya dan terbang ke depan dengan cepat. Ketika dia tiba di tempat di mana 9 mayat Kaisar Binatang menghilang, dia berdiri di sana dengan tenang dan merasakannya. Kekuatan iman. Petik 2. Wang Xian merasakan energi familiar ini dan matanya sedikit berkedip. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang ke depan. Tidak mungkin Kaisar 9 mayat binatang terbunuh dalam sekejap. Mereka pasti menggunakan metode khusus untuk memindahkannya ke tempat lain. Tempat terbaik adalah tempat yang jauh dari alam semesta berbintang. Dengan kata lain, garis lurus adalah yang terjauh. Itu harusnya di depan. Dia berpikir dalam hati. Kamu tunggu di sini dulu. Saya akan pergi ke depan dan melihatnya. Wang Xian menginstruksikan Kaisar Binatang 9 mayat. Kemudian, dia menyembunyikan dirinya dan terbang ke depan dengan cepat. Saat terbang dalam kekacauan di depan alam semesta, Wang Xian terus mengamati sekelilingnya. Setelah terbang selama 2 hari, dia tidak merasakan aura Kaisar Binatang 9 mayat atau fluktuasi energi keyakinan. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit. Sepertinya Beast Emperor 9 mayat telah diteleportasi sangat jauh. Wang Xian bergumam dan terus terbang ke depan. Waktu yang dibutuhkan untuk membunuh makhluk luar angkasa jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa hari. Setidaknya akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Dan ini didasarkan pada kekuatan tempur yang kuat dari alam semesta kepercayaan. Bas-bas. Ketika Wang Xian terbang ke depan selama 2 hari, fluktuasi energi ditransmisikan dari depan. Aum, auman, auman. Petik 2. Setelah itu, suara gemuruh lain terdengar. Seperti yang diharapkan. Petik 2. Ketika Wang Xian mendengar suara gemuruh dan fluktuasi energi yang menakutkan, matanya berbinar. Dia mengambil harta karun itu untuk diselidiki. Ketika dia melihat situasi investigasi di Kompas, dia tercengang. Pada Kompas penyelidikan, tidak hanya ada 4 pembangkit tenaga listrik asal surga dan Kaisar Binatang 9 mayat, tetapi ada juga ratusan ribu penguasa alam semesta. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung 9 mayat Kaisar Binatang. Wang Xian menyembunyikan energinya dan perlahan mendekat. Segera, pemandangan di depannya muncul di hadapannya. Di hadapannya, ratusan ribu penguasa alam semesta membentuk lingkaran melingkar. Mereka tidak melancarkan serangan apapun. Sebaliknya, mereka duduk bersila di ruang hampa, memejamkan mata,
menyatukan kedua telapak tangan, dan melantunkan mantra terus-menerus. Gelombang kekuatan iman melonjak keluar dari tubuh mereka, membentuk sebuah rantai. Rantai itu terhubung ke satu tempat. Di sana, makhluk agung alam semesta beriman yang baru saja memasuki tahap awal penciptaan surgawi juga sedang duduk bersila. Semua rantai terkonsentrasi pada tubuhnya. Dia juga melantunkan mantra, dan rantai keyakinan yang lebih besar dan lebih kuat keluar dari tubuhnya dan mengarah ke Kaisar 9 mayat binatang di tengahnya. Di segitiga Kaisar 9 mayat binatang, ada 3 sosok. 2 dari mereka memegang tongkat sihir, dan 1 lagi memegang pedang besar. Mereka tidak menyerang, melainkan membentuk penghalang segitiga. Kekuatan iman yang sangat kuat benar-benar mengelilingi 9 mayat Kaisar binatang di tengahnya. Di tengah, simbol dan senjata yang terbentuk dari kekuatan iman terus-menerus menyerang Kaisar 9 mayat binatang. Beast Emperor 9 mayat terjebak di tengah dan tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Jelas sekali, para ahli dari alam semesta kepercayaan telah menyiapkan altar di sini sebelumnya. Beast Emperor 9 mayat terperangkap di altar yang kuat ini dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah Wang Xian tiba, dia tidak menarik perhatian para ahli dari alam semesta kepercayaan. Kekuatannya jauh melampaui ahli manapun dari pihak lain. Selain itu, semua ahli dari alam semesta kepercayaan berkumpul di tubuh Kaisar Binatang 9 mayat. Wang Xian mengukur segala sesuatu di sekitarnya. Tatapannya tertuju pada satu titik dan sedikit berkedip. Ada 4 monster luar angkasa raksasa di sana. Mereka berada di belakang. Mereka gugup tetapi juga sedikit bersemangat saat menyaksikan adegan ini. Ini seharusnya adalah makhluk luar angkasa yang melaporkan berita tersebut ke alam semesta kepercayaan. Petik 2. Wang Xian mengukurnya dan mengirimkan gambarnya ke Hun Dun melalui perangkat komunikasi. Raja Naga, itu Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan Su Hao. Mengapa? Mengapa mereka bersama dengan para ahli dari alam semesta kepercayaan? Segera, pesan luar biasa datang dari Hun Dun. Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan Su Hao. Mereka berempat datang ke alam semesta berbintang bersama dengan Hun Dun dari alam semesta 9 asal. Kini, keempatnya, tanpa sepengetahuannya, bercampur dengan ciptaan asal mula surga dari alam semesta kepercayaan. Hal ini sangat mengejutkannya. Mereka pasti dianggap sebagai orang yang beriman oleh pusat kekuatan alam semesta kepercayaan. Petik 2. Wang Xian memandang Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan Su Hao dan membalas Hun Dun. 4 binatang berbintang yang kuat memandang pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga dari alam semesta kepercayaan dengan mata menyala-nyala. Tampaknya, mereka dianggap sebagai orang yang beriman. Namun, mereka tidak tahu bagaimana mereka diam-diam menerima 4 makhluk luar angkasa sebagai pengikut mereka. Bagaimanapun, keempat monster luar angkasa telah menyentuh ambang batas untuk menerobos. Mereka seharusnya diambil oleh orang-orang yang percaya pada alam semesta melalui cara-cara yang berbahaya. Karena energi khusus dalam tubuh saya, kekuatan iman tidak efektif terhadap saya, jadi saya lolos dari bencana. Kata pemimpin kota Primal Chaos. Lalu dia memikirkan Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan Su Yu. Makhluk luar angkasa di bawah mereka pasti telah ditundukkan oleh makhluk besar dari alam semesta kepercayaan. Dia sangat marah dan ketakutan. Kalau bukan karena energi khusus di tubuhnya. Jika bukan karena penolakannya yang kuat terhadap kekuatan keyakinan, dia akan menjadi antek alam semesta keyakinan. Tampaknya setelah para murid dari alam semesta 9 asal pergi, alam semesta kepercayaan membuat banyak pengaturan. Setelah lebih dari 1 miliar hingga 2 miliar tahun pengaturan, mereka bahkan mampu menaklukkan raksasa luar angkasa seperti Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan Su Hao. Petik 2. Wang Xian juga kagum. Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan Su Hao, 4 raja binatang, ditundukkan. Tentu saja, raksasa luar angkasa yang mengikuti keempat raja binatang itu juga ditundukkan. Sekarang, mereka mulai menyerang binatang tingkat ciptaan surgawi. Bab 4230 banding 4229 belalang sembah menguntit jangkrik. Kekuatan keyakinan alam semesta terhadap musibah ini jauh melebihi musibah sebelumnya. Karena musibah sebelumnya, mereka telah menaklukkan alam semesta. Hal ini memungkinkan kekuatan mereka menerima peningkatan yang mengerikan.
Kekuatan iman adalah energi yang sangat istimewa. Kekuatan iman telah menjadi dewa yang tertinggi, orang suci ciptaan. Itu tidak ada hubungannya dengan kuota alam semesta. Selama mereka memiliki cukup kekuatan iman dan cukup banyak orang percaya, mereka akan mampu melepaskan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang diberkati asal surga. Mereka tidak membutuhkan kuota untuk terobosan mereka. Semuanya bergantung pada iman. Semuanya tergantung pada orang percaya. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan angka. Tentu saja, untuk menjadi orang suci melalui iman, jumlah dan kualitas mukminnya sangat banyak. Jika mereka memiliki cukup banyak orang percaya, mereka akan membutuhkan kekuatan orang-orang yang beriman. Semakin kuat mereka, semakin besar kekuatan iman yang mereka hasilkan. Jelas sekali bahwa para ahli yang percaya pada alam semesta sekarang mengincar makhluk luar angkasa. Kekuatan Space Beast sangat menakutkan. Satu orang beriman setara dengan 10 miliar. Selain itu, peningkatan makhluk luar angkasa itu relatif mudah. Mereka hanya perlu membunuh binatang luar angkasa tingkat ciptaan asal surga dan daging serta darahnya akan mampu meningkatkan jumlah orang percaya yang telah mereka taklukkan. Selain itu, mereka bisa membuat raja binatang buas yang baru saja mereka taklukkan menerobos. Tentu saja, mereka masih akan mempertimbangkan apakah mereka harus menerobos atau tidak. Ini karena mereka masih khawatir bahwa makhluk luar angkasa tingkat ciptaan surga akan menerobos kekuatan iman mereka. Mereka bisa mendapatkan kembali kesadaran diri mereka. Namun, tidak peduli apa, selama mereka menghancurkan makhluk luar angkasa ini, mereka akan mendapatkan terlalu banyak manfaat. Untuk ini, mereka telah merencanakannya selama lebih dari 1 miliar tahun. Mengaum, 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 mengaum. Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Binatang 9 Mayat, yang dikelilingi dan diserang oleh sekelompok dewa alam semesta dari alam semesta iman. Dihadapkan pada serangan energi keyakinan yang tiada henti, matanya menjadi semakin merah. Energi di tubuhnya juga menjadi semakin ganas. Pada saat ini, salah satu lengannya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Lengan korosif itu berubah menjadi cahaya hitam dan ingin menerobos pertahanan mereka. Bersiaplah untuk bertahan. Bahkan setetes darah Kaisar 9 Mayat Binatang tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jangan pelit dengan kartu truf Anda. Jika Anda perlu menggunakan kartu truf Anda, kami akan berbagi beban. Petik 2. Seorang ahli alam ciptaan asal surga yang percaya pada alam semesta berteriak keras. Dua ahli alam penciptaan asal surga lainnya mengangguk. Mereka secara alami mengerti. Untuk menghadapi binatang luar angkasa alam penciptaan asal surga, mereka bahkan memanggil pengikut mereka. Ratusan ribu pengikut para dewa menggunakan ahli alam penciptaan asal surga tingkat pemula untuk membangun rantai kepercayaan yang kuat. Rantai kepercayaan menyegel semua energi. Mereka telah mempersiapkan banyak hal untuk perburuan ini. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan Space Beast melarikan diri. Bahkan setetes darah pun. Begitu makhluk luar angkasa itu lolos, bahkan setetes darah pun dapat menghidupkannya kembali. Bahkan sedikit rambut pun bisa menghidupkannya kembali. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka menginginkan mayat binatang luar angkasa, dan tempat untuk menerobos alam semesta, mereka juga menginginkannya. Ledakan. Raja tingkat master dari semua dewa kepercayaan melambaikan tangannya. Kekuatan iman memadat menjadi gunung dan langsung menuju ke lengan Kaisar 9 Mayat Binatang yang tak tertandingi. Berdengung, berdengung, berdengung. Gunung iman yang mengerikan menekan lengan Kaisar Binatang 9 Mayat. Suara korosi terdengar terus-menerus. Menghadapi penindasan gunung ini, lengan Kaisar Binatang 9 Mayat benar-benar tidak berdaya. Ia langsung ditekan ke samping dan melayang di kehampaan. Dari kejauhan, Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan tenang. Matanya sedikit berkedip. Kali ini, kepercayaan alam semesta telah banyak berinvestasi. Dengan 3 keberadaan di tingkat kontrol dan pengaturan yang sangat cermat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh Kaisar 9 Mayat Binatang. Wang Xian berpikir sendiri. Tatapannya tertuju pada 2 sosok. Salah satu dari mereka sedang duduk bersila dan baru saja memasuki alam asal surga. Dia percaya pada Raja Segala Dewa. Yang lainnya adalah Raja semua Dewa tingkat Master. Bagi Wang Xian, keduanya adalah kenalan. Dan mereka juga merupakan 2 eksistensi yang mendambakan pedang dan alam semesta sihir. Namun, target mereka kali ini berubah dengan sangat cepat.
Dengan kondisi Kaisar 9 mayat binatang, ia seharusnya mampu bertahan selama lebih dari 10 hari. Wang Xian melihat posisi Kaisar 9 mayat binatang di tengah. Meskipun Beast Emperor 9 mayat terluka parah, cedera paling serius hanya pada lengan yang ditekan. Sulit untuk mengatakan siapa pemilik 9 mayat Kaisar binatang ini. Petik 2. Wang Xian bergumam sambil memperhatikan dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, luka pada 9 mayat Beast Emperor menjadi semakin serius. Beast Emperor 9 mayat juga menjadi semakin kejam. Dia ingin melarikan diri. Aliran energi yang menakutkan menyerang serangan dan pertahanan Raja para Dewa di alam semesta kepercayaan. Daging korosif berubah menjadi makhluk mirip zombie, terus-menerus menerobos. Namun sayangnya, kepercayaan Raja para Dewa alam semesta mempersiapkannya dengan terlalu sempurna, tidak memberikan kesempatan kepada Kaisar Binatang 9 mayat. Kaisar 9 mayat binatang ini, bagaimanapun juga, adalah eksistensi pada tingkat pengetahuan pemula. Jika itu bukan binatang luar angkasa, vitalitasnya akan sangat kuat. Jika itu adalah ahli alam ciptaan asal surga biasa, mereka akan membunuhnya dalam waktu 5 menit. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tapi sekarang, membunuh makhluk luar angkasa ini di tingkat pemula akan membutuhkan lebih dari 10 hari. Perbedaannya sangat besar. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, tubuh Kaisar 9 mayat binatang menjadi semakin kecil. Cedera parah dan konsumsi energi dalam jumlah besar juga menyebabkan tubuhnya mengecil. Berdengung, Wang Xian segera menghubungi seorang pembohong dan memintanya untuk membawa Tianqi kemari. Hundun, kembalilah ke alam semesta berbintang dulu. Aku akan memberitahumu waktu kematian Kaisar 9 mayat binatang. Jika saatnya tiba, manfaatkan kesempatan ini dan buat terobosan. Petik 2. Wang Xian melihat situasi di depannya dan menginstruksikan Hundun. Ya, petik 2. Hundun mengangguk dan menjawab dengan hormat. Fei Lian, Gong Ya, Yayu, Su Hao dan 3 lainnya telah dicuci otak. Jika ada kesempatan kali ini, saya akan membunuh mereka. Jika mereka dibangkitkan di alam semesta berbintang, Anda bisa merawat mereka. Juga, jika bawahan mereka dipastikan telah dicuci otak, kamu dapat menghancurkan mereka setelah kamu membuat terobosan. Petik 2. Wang Xian memandang Hundun dan terus berbicara. Itu adalah Raja Naga. Mereka sudah kehilangan kesadaran diri. Petik 2. Ekspresi sedih muncul di mata Hundun. Fei Lian, Kelabang, Yayu, dan Su Hao. Meskipun mereka bukan saudara, mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Namun kini, mereka telah berubah. Mereka bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Chaos bukanlah Raja Binatang yang bimbang. Dia juga tahu bahwa Fei Lian, Gong Fu, Yayu, dan Su Hao lebih baik mati. Bentuk kehidupan tanpa diri lebih buruk daripada makhluk hampa tanpa kecerdasan. Kekacauan melirik dengan marah ke arah Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta, lalu berbalik dan terbang ke dalam kehampaan.